Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Kalesua dengan NIM 100 semester 4 kelas A, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan UAS dengan mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MIST. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu dengan berjudul Deskripsi Kata Benda. Pengertian deskripsi. Apa sih itu deskripsi? Nah, deskripsi adalah bentuk tulisan yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan rinci dan jelas menggunakan kata-kata. Selanjutnya, kata benda. Nah, kata benda adalah nama dari semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, kata benda ini sering disebut sebagai nomina. Nah, kata benda juga dapat didefinisikan sebagai suatu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang bisa diterangkan menggunakan jenis kata-kata lain. Karakteristik kata benda. Yang pertama, berdasarkan pada bentuk, contohnya kecantikan, kehendak. Yang kedua, berdasarkan frasa atau kelompok kata, contohnya kota yang indah. Dan yang terakhir, menggunakan subkelompok kata benda sebagai dasar. Contohnya, Fitra pergi ke kampus sama dengan ia pergi ke kampus. Terdapat kata benda konkret. Nah, kata benda konkret ini merujuk pada objek yang dapat diamati, diraba, didengar, dicium, atau diukur secara langsung. Nah, seperti contoh meja, buku, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya yang pertama adalah contohnya rendang adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Indonesia. Dan yang kedua, terdapat 1.200 macam hewan yang berada di Taman Safari. Terdapat juga kata benda abstrak. Nah, kalau ini tuh sebaliknya, menggambarkan ide, konsep, emosi, atau karakteristik yang tidak dapat diamati atau diukur. Seperti contoh cinta, kebahagiaan, keadilan, dan keberanian. Nah, contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya yaitu aku selalu dicari oleh orang banyak. Aku bisa didapat jika kita membacanya. Aku digunakan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Nah, apakah aku? Nah, aku adalah ilmu. Perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Nah, perbedaan antara keduanya terletak pada sifat objek yang mereka tujukan. Materi yang kedua tentang identifikasi diri. Pengertian identifikasi. Nah, yaitu suatu tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa profesi seperti mencuri, menemukan, meneliti, mencatat data, serta informasi tentang seseorang atau sesuatu. Menuliskan nama diri. Penggunaan huruf kapital juga dilakukan saat menulis nama seseorang. Hal ini juga berlaku untuk julukan. Jadi, pada menuliskan nama orang, maka wajib memakai huruf besar di awal. Nah, selanjutnya, menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain yang digunakan sebagai sapaan. Menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Melakukan observasi terhadap teman sejawat agar mengetahui pangkat akademiknya, lalu menuliskan hasil laporan observasi di media tertentu. Selanjutnya, menuliskan nama dengan status sosial, jenis kelamin, usia, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, dan lain sebagainya. Achieve status merupakan jenis status sosial yang diperoleh seorang karena adanya kerja keras dan usaha yang dilakukan. Contohnya, harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Karakteristik nama diri dan keluarga. Usaha pendidikan karakter melalui lingkungan keluarga dapat dilakukan setidaknya melalui 4 cara, yaitu keteladanan, pembiasaan, nasihat, dan hukuman, serta motivasi terhadap anak. Cara-cara tersebut dilaksanakan dengan pola yang baik yang diulangi secara terus-menerus dan berlangsung secara konsisten. Materi yang ketiga tentang kalimat sapaan. Pengertian kata sapaan menurut Roger Brown dan Albert Gilman merujuk pada kata ganti yang digunakan untuk menyapa orang kedua, sehingga kalimat sapaan adalah kata ganti orang kedua yang digunakan dalam proses komunikasi.
Terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, sesuai situasi dan kondisi percakapan. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Dan yang terakhir, pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Nah, terdapat juga kaidahnya. Yang pertama, penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, apabila diikuti nama diri, sapaan dapat disingkat atau ditulis lengkap. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Dan yang terakhir, bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali tanda koma. Nah, contohnya yang pertama, kalimat sapaan hormat. Selamat siang Tuan, ada yang bisa saya bantu? Yang kedua, sapaan biasa. Hai Santi, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa. Yang ketiga, kalimat sapaan tidak formal. Hai Nurul, mau ikut kami piknik gak? Nah, selanjutnya kalimat sapaan teman sebaya. Nah, apabila dengan teman sebaya, penggunaan sapaan bisa lebih bebas, namun tetap menjaga kesopanan dan tidak menyakiti perasaan lawan bicara. Seperti, Hai Sel, kamu mau ikut kami pergi nggak? Kalimat sapaan orang yang lebih tua. Jika orang yang berusia lebih tua dari penutur, akan disapa dengan sapaan Pak atau Bu. Seperti contohnya, selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu? Materi yang keempat yaitu tentang dialog, prolog, dan epilog. Dialog berisikan percakapan para pemain dalam sebuah cerita untuk mengetahui jalan cerita yang ada di drama, dan dalam menyampaikannya, dialog harus disertai dengan penjiwaan emosional dan pelafalannya harus jelas dan keras. Nah, dalam penyampaian dialog, pilihlah kata yang tepat dan terstruktur kata dan kalimat yang baik agar penonton dapat mengetahui jalan cerita yang sedang disampaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu prolog. Prolog merupakan percakapan awal yang memiliki peran besar dalam alur cerita. Nah, prolog ini berperan untuk memperkenalkan suatu peristiwa serta konflik yang akan terjadi di dalam cerita, agar penonton dapat mengikuti alur cerita. Selain itu, prolog juga berperan untuk memutarkan keterangan tentang masalah, gagasan, jalan cerita, latar belakang cerita, tokoh-tokoh cerita, dan lain sebagainya. Epilog menjadi bagian terakhir dari sebuah drama. Nah, epilog berfungsi untuk menyampaikan inti seri cerita. Epilog ini berisi kesimpulan cerita yang memuat tentang nasihat, perusahaan, atau amanat pengarang berdasarkan cerita yang disajikannya. Dengan kata lain, epilog merupakan peristiwa terakhir yang menyelesaikan peristiwa induk. Nah, selanjutnya, teman sejawat. Teman sejawat seperti artikan sebagai sahabat, teman sepemikiran, atau teman seumuran yang selalu melakukan berbagai aktivitas bersama dan memiliki tujuan yang sama dalam berkomunikasi. Nah, teman sejawat dapat mempengaruhi aspek emosi, psikologis, dan sosial seseorang. Berdialog dengan teman sejawat berarti interaksi dengan orang lain yang memiliki tingkat kesamaan usia, latar belakang, dan budaya yang sama. Materi yang kelima tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca adalah proses dalam memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata penulis. Adapun syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi membaca. Yang kedua, mempersiapkan aktivitas membaca. Yang ketiga, pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Yang keempat, pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Yang kelima, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Yang keenam, pembaca yang baik harus mengenal media cetak. Yang ketujuh, membuat catatan singkat. Dan yang kedelapan, mengerti, tapi bukan menghafal. Jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca cepat. Membaca cepat adalah sistem membaca yang menggunakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahaman. Yang kedua, membaca sekilas. Yang ketiga, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara menyuarakan bunyi. Yang keempat, membaca senyap. Nah, membaca senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan secara diam atau dalam hati. Nah, selanjutnya yaitu petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian proses, cara, atau penggunaan.
petunjuk berfungsi sebagai pedoman atau pembimbing dalam mengerjakan sesuatu. Materi yang keenam yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi. Puisi adalah ungkapan perasaan yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna serta terikat oleh irama dan matra. Nah, sedangkan prosa merupakan karangan bebas yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan. Prosa biasa digunakan untuk menyampaikan cerita, gagasan, atau informasi secara objektif. Nah, prosa dapat berupa artikel, buku, esai, cerpen, atau apapun. Nah, prosa terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi seperti cerpen, novel, dan lain-lain, dan prosa non-fiksi, esai, kritik, atau biografi. Jadi, pembacaan puisi itu dilakukan dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan mimik wajah sesuai dengan nada dan makna puisi yang dibaca. Karakteristik puisi. Yang pertama, puisi terdiri dari bait-bait baris dan setiap barisnya memiliki makna. Kedua, rima dan ritme dalam puisi menghasilkan efek suara yang unik sehingga menambahkan daya tarik. Yang ketiga, puisi menggunakan gaya bahasa kiasan atau majas. Dan yang keempat, puisi menjadi media untuk mengkomunikasikan perasaan dan pengalaman. Nah, puisi biasanya memiliki ciri-ciri sesuai dengan kenyataan, menggunakan bahasa singkat, yang disatukan dalam bentuk bait dan menawarkan interpretasi atau penjelasan mengenai makna puisi tersebut. Nah, terdapat juga ciri-ciri prosa. Yang pertama yaitu bentuknya bebas. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam prosa dipengaruhi oleh bahasa lain. Yang ketiga, prosa memiliki tema sebagai bahasa masalah yang akan dibahas. Yang keempat, perkembangan prosa dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Yang kelima, prosa dapat disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang keenam, prosa memiliki pesan moral yang akan disampaikan. Yang ketujuh, prosa memiliki alur atau jalan cerita. Yang kedelapan, dalam prosa terdapat tokoh. Dan yang terakhir, prosa menggunakan latar dalam menceritakan kejadian. Tata cara membaca. Pertama, sebelum membaca pastikan diri kalian dalam keadaan baik, tidak mengantuk dan pencahayaan yang cukup. Yang kedua, bacalah teks dengan cermat dan teliti. Dan yang terakhir, setelah selesai membaca, buatlah sebuah rangkuman menggunakan bahasa sendiri. Materi yang ketujuh tentang menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menulis yang dilakukan untuk merangkai huruf demi huruf tanpa mengangkat alat tulis, sehingga menghasilkan kata atau kalimat yang saling bersambung. Nah, terdapat manfaat menulis tegak bersambung menurut Wang Muba adalah yang pertama, merangsang kerja otak agar lebih kreatif. Yang kedua, menulis lebih cepat. Yang ketiga, tulisan menjadi indah dan rapi. Dan yang terakhir, mengasah daya seni. Huruf tegak bersambung terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bersambung ekstrim, ketersambungan antar kata, dan ketersambungan parisal. Nah, buku garis 3 atau tipis tebal merupakan jenis buku yang memiliki kolom dengan 3 garis halus yang dapat membantu anak-anak dalam menulis sejajar dan memudahkan dalam menulis. Nah, ada pun kelebihan dari buku tulis halus. Yang pertama, mempermudah dalam menyamakan besarnya huruf dalam menulis. Yang kedua, membantu dalam menulis perbandingan besarnya huruf besar dan huruf kecil. Dan yang ketiga, membantu dalam membuat tegak tulisan atau tidak miring ke kanan atau ke kiri. Materi yang ke-8 tentang ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan. Ringkasan atau precis merupakan bentuk singkat dari sebuah karangan yang masih memperlihatkan dasar dari karangan aslinya. Adapun tujuan ringkasan untuk menyampaikan pesan atau informasi utama dengan waktu yang lebih singkat. Nah, ada pula ikhtisar. Nah, ikhtisar dapat dikatakan sebagai gambaran atau uraian singkat mengenai suatu hal atau peristiwa. Poin utama dalam pembuatan ikhtisar adalah menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa menghilangkan tema maupun permasalahan yang ada. Pada penyusunan ringkasan terkait oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarang bacaan. Sedangkan dalam penyusunan ikhtisar bebas mengungkapkan apa yang menurutnya mewakili inti bacaan. Nah, ringkasan biasanya berbentuk pendek dan senada dengan kalimat pengarang, sedangkan ikhtisar kalimatnya panjang-panjang sekehendak hati penyusunnya.
Nah, di sini terdapat ringkasan fiksi, yaitu rangkuman singkat dari cerita atau kisah yang bersifat imajinatif. Contohnya, cerita Malin Kundang. Nah, terdapat juga ringkasan non-fiksi. Nah, yaitu ringkasan dari sebuah kisah atau informasi yang dilatar belakangi oleh fakta nyata dan kejadian yang sebenarnya terjadi. Contohnya seperti biografi seseorang, sejarah, ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Materi yang ke-9 tentang parafrase. Menurut KBBI, parafrase merupakan bentuk penguraian kalimat atau pernyataan dalam bentuk susunan kata dengan menggunakan bahasa lain sebagai penjelasan makna yang tersembunyi. Maka, bentuk kalimat parafrase harus menggunakan teknik yang mendasar agar sebuah kalimat yang kita susun sesuai kaidah penulisan. Langkah-langkah parafrase. Yang pertama, baca dan pahami teks asli. Yang kedua, identifikasi struktur teks. Yang ketiga, buat ringkasan. Yang keempat, ganti kalimat yang berbeda. Yang kelima, memperbarui struktur teks. Yang keenam, periksa konsistensi teks. Dan yang terakhir, perbarui dan periksa teks. Materi yang ke-10 tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang berisi hal-hal terkait dengan urusan kantor ataupun kedinasan, baik yang dibuat lembaga, kelompok, atau individu. Surat resmi dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi atau lembaga dengan mematuhi standar etika yang berlaku dalam penulisan surat. Macam-macam surat resmi. Ada surat resmi jabatan, surat resmi organisasi, surat resmi niaga, surat resmi lamaran, surat resmi izin, dan surat resmi dinas. Adapun juga karakteristik surat resmi. Yang pertama, menggunakan kepala surat atau kop surat. Yang kedua, menyertakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, memakai salam pembuka dan penutup. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang resmi atau baku. Dan yang kelima, inklusi cap atau stempel. Dan yang terakhir, penulisan surat mengikuti format tertentu, tidak bersifat bebas. Tata cara menulis surat resmi. Pertama, struktur surat resmi. Yang terlebih dahulu kepala atau kop surat, lalu dilanjut dengan tanggal nomor perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, nama jelas, sampai jabatan. Yang kedua, bahasa yang digunakan formal dan baku. Dan yang ketiga, tata letak dalam penulisan rapih dan konsisten. Dan yang keempat, isi surat harus jelas dan mudah dipahami. Nah, ada juga surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang lebih personal dan tidak resmi, seringkali ditunjukkan kepada anggota keluarga, teman, atau kenalan. Biasanya, isi surat ini mencerminkan perasaan, opini, atau informasi antar individu dalam lingkungan pribadi. Nah, ada pula macam-macam surat pribadi. Nah, seperti surat lamaran pekerjaan, surat tidak izin masuk sekolah atau kerja, surat berita keluarga atau sahabat, surat ucapan terima kasih, surat panggilan kerja, surat izin cuti, dan lain-lain. Adapun karakteristik surat pribadi yaitu sifatnya personal dan informal, isinya bersifat pribadi, bahasa yang digunakan santai, struktur yang fleksibel, tidak ada format baku. Nah, ada juga tata cara menulis surat pribadi. Yang pertama, struktur surat pribadi terdiri dari kepala surat atau heading yang mengandung nama dan alamat pengirim, tanggal penulisan, nama dan alamat penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan pengirim. Kedua, bahasa yang digunakan cenderung informal, akrab, dan personal. Ketiga, isi surat bersifat personal dan topiknya juga beragam. Dan yang terakhir, surat pribadi harus ditulis dengan sopan, santun, dan menghargai orang yang menerimanya. Materi yang ke-11 tentang formulir dan kwitansi. Formulir menurut KBBI adalah sebuah helai kertas isian atau surat isian yang sudah diisi dan segera harus diberikan kepada bagian pendaftaran. Formulir dapat juga diartikan sebagai selembar kertas atau lebih yang memiliki ruang terhormat dan harus diisi oleh pendaftaran atau penggunaan. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh pihak penerima uang dan diberikan kepada pihak yang membayar. Kwitansi harus dibubuhi materai pada jumlah tertentu sesuai aturan yang berlaku.
Terdapat ragam bentuk formulir. Pertama, formulir berbentuk hard copy, merupakan formulir yang dicetak pada kertas. Yang kedua, formulir berbentuk soft copy, merupakan formulir yang berbentuk file dokumen seperti GIFORM. Nah, ada juga ragam kwitansi. Yang pertama, kwitansi transaksi produk adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan untuk pembelian suatu produk dan bahwa produk tersebut telah diserahkan kepada pembeli. Yang kedua, kwitansi transfer uang. Nah, ini yaitu bukti transaksi yang menunjukkan bahwa sejumlah uang telah ditransfer dari satu rekening ke rekening lainnya. Yang ketiga, kwitansi bukti pembayaran. Nah, ini adalah dokumen yang menandakan bahwa pembayaran telah dilakukan oleh pembeli atau klien dan diterima oleh penjual atau penyedia jasa. Contoh pengisian kwitansi. Pertama, nomor kwitansi atau tanda terima. Kedua, tempat dan tanggal pembuatan kwitansi. Ketiga, nama. Keempat, produk. Kelima, nominal pembayaran. Keenam, tujuan pembayaran. Ketujuh, tanda tangan. Kedelapan, materai. Dan yang terakhir, stempel perusahaan. Nah, ada juga contoh pengisian formulir. Yang pertama, formulir pendaftaran online dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web penyelenggaraannya. Yang kedua, formulir permohonan kerja meliputi mengisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Dan yang terakhir, formulir survei. Biasanya responden diminta untuk memberikan tanggapan mereka terhadap pertanyaan yang disajikan dalam formulir tersebut. Materi yang terakhir tentang naskah pidato. Pengertian pidato. Berpidato merupakan pengungkapan gagasan-gagasan dari seseorang kepada orang lain dengan teknik penyampaian secara lisan. Nah, menurut Mukoyimah, pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Terdapat pula tujuan pidato. Yang pertama, instruktif. Isinya memberitahukan hal tertentu kepada pendengar. Yang kedua, rekreatif, yaitu menghibur dan menyenangkan pendengar. Yang ketiga, persuasif, yaitu berisikan ajakan untuk melakukan sesuatu. Terdapat pula langkah-langkah menyusun teks pidato. Yang pertama, tema. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan isi pidato. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, membuat kerangka. Yang kelima, menyuting naskah pidato. Nah, ada juga nih jenis-jenis pidato. Yang pertama ini pidato persuasif. Nah, pidato yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, pidato rekreatif. Pidato yang tujuan utamanya untuk menghibur. Dan yang terakhir, pidato informatif, yaitu pidato yang berisikan informasi harus disampaikan dengan terstruktur, logis, dan jelas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi UAS pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.